Amin. Ay hadza kitabun fi bayanis yamin. Kitab ini menjelaskan tentang puasa. Secara bahasa, secara logat, as-saum atau asyam itu bermakna al-imsaku, yaitu menahan. Menahan di sini secara umum, baik menahan diri dari makan dan minum segala hal yang membatalkan puasa, ataupun menahan diri dari hal-hal yang lain seperti berbicara, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran perkataan Siti Maryam yang berkata, inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Di dalam ayat ini Siti Maryam bernazar, dia bertekad untuk berpuasa, dan puasanya itu pada hari itu tidak akan mengajak seseorang pun untuk berbicara. Nah, itu makna puasa atau as-saum atau asyam secara bahasa, yaitu al-imsaku, menahan. Adapun menurut syariat Islam, puasa adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'i naharin qabilun lisaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu. Tentunya niat tertentu di sini adalah apakah niatnya itu adalah puasa sunnah ataukah puasa wajib. Puasa wajib itu bisa saja Ramadan, puasa Ramadan, ataukah puasa nazar dan lain sebagainya. Dan orang yang berpuasa itu harus muslimin, yaitu orang Islam, akilin, orang yang berakal, tahirin min haidin wa nifasin, dan suci dari haid dan nifas. Maka dari sini tentu orang yang dapat kita simpulkan, tentu orang yang kafir, orang yang tidak berakal atau gila, atau orang yang sedang dalam masa haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa. Nah, itu pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Wasara itu wujubi siyami salasatu asya'a. Syarat-syarat wajib berpuasa itu salah satu asya'a, 3 perkara, ya. 3 syarat seorang wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa yaitu 3. Al-Islamu, yang pertama, seorang yang berpuasa itu harus Islam. Maka orang yang tidak Islam tidak diwajibkan berpuasa. Wal bulugu, yang kemudian berikutnya orang yang balik. Maka anak-anak, as-sobiyu, anak-anak tidak diwajibkan berpuasa. Wal aqlu, kemudian berakal, orang gila atau orang yang stres atau orang yang kena penyakit ayam tidak diwajibkan berpuasa. Wal qudratu ala saumi. Nah, ini syarat penting. Wal qudratu ala saumi, yaitu dia mampu melaksanakan puasa tersebut. Maka orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu berpuasa, maka dia
tidak wajib melaksanakan puasa, atau orang yang sakit tidak wajib melaksanakan puasa. Itu 3 hal yang menjadi syarat wajib melakukan puasa. Wa faraidus saumi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rukun-rukun berpuasa. Arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang menjadi rukun-rukun puasa. An-niyatu, yang pertama niat. Seorang yang akan berpuasa harus berniat. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Maka sungguhnya segala perbuatan itu harus disertai dengan niat. Apa itu niat? Niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu, yaitu menyengaja berbuat, melakukan sesuatu disertai dengan perbuatannya, dan letak daripada niat itu berada di hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Nah, tadi kita menyebutkan bahwa antara niat dengan perbuatan yang akan dilakukan itu harus muqtarinan, harus berserta. Nah, maka antara niat puasa dengan terbitnya fajar ini tentunya agak sulit dilakukan penyertaan antara niat dengan terbit fajar, karena kita memulai puasa itu ketika terbit fajar. Maka di sini dalam berniat berpuasa dibolehkan berniat pada malam harinya. Nah, ini khusus untuk ibadah puasa, ataupun pada ibadah yang lain seperti sholat, maka niatnya harus dilakukan pada saat takbiratul ihram, karena itu rukun pertama daripada sholat. Ketika berwudu, ketika membasuh wajah, di sanalah dia berniat, karena itu rukun pertama daripada berwudu. Nah, itu pertama, jadi an-niyatu, wajib niat, ya. Nah, sebagai ihtiyat, bentuk kehati-hatian kita, barangkali kita lolos tidur, tidak sempat makan sahur, maka kita disunnahkan berpuasa meniatkan puasa selama 30 hari pada hari pertama bulan Ramadan. Di sana kita boleh meniatkan puasa itu sebulan penuh. Nah, itu niatnya nawaitu sauma sahrin, nawaitu sauma sahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala. Itu tentang itu rukun pertama, yaitu niat yang menjadi rukun puasa. Wal imsaku, yang kemudian berikutnya imsak, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Minum, makan, bagi yang punya istri, menahan diri dari pergaulan suami istri. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang bersifat awam. Adapun yang selebihnya, yang lebih daripada itu, kita harus menahan diri dari perkataan kotor, ya. Kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang yang sia-sia, perbuatan-perbuatan buruk, ya.
Dan selebihnya lagi, tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita harus senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari hati kita dari mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan bagaimana kita melakukan imsak. Berikutnya, walladzi yuktiru bihi shaimu asratu asya'a, yang membatalkan dengannya as-shaimu, puasanya orang yang berpuasa itu, asratu asya'a, 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang ketika dilakukan oleh orang yang berpuasa itu akan menyebabkan batalnya puasa seorang yang berpuasa tersebut. Ma wasala amdan ilal jaufi, yaitu apa yang sampai dengan sengaja, ilal jaufi, kepada rongga, ya, lubang, ya, ilar roksi, awir roksi wal huknati fi ahadis sabilaini, yaitu masuknya benda, ya, dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita, baik itu mulut, telinga, ya, yang kemudian dari lubang itu naik ke disalurkan ke otak kita. Wal huknati, atau suntikan, ya, seperti suntikan yang disuntikan, suntikan obat yang ditusukkan ke tubuh orang yang sakit. Fi ahadis sabilaini, dari atau pada salah satu dari 2 jalan. Mana 2 jalan? Baik itu kubul ataupun dubur, ataupun rongga-rongga yang lain seperti yang tadi, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi memasukkan sesuatu atau sampainya sesuatu, masuknya sesuatu ke tubuh kita dari lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini, kemudian dari rongga yang ada itu mengalirkan benda yang masuk itu ke sampainya ke otak. Wal qai'u amdan, muntah secara sengaja. Wal wata'u amdan, berhubungan suami istri secara sengaja. Fil farji, maksudnya al wata'u amdan di sini adalah berhubungan suami istri itu fil farji, pada vagina atau kemaluan suami istri tadi. Kemudian berikutnya wal inzalu, kemudian keluarnya mani, an mubasyaratin, disebabkan dari bersentuhan atau gesekan antara lawan jenis. Wal haidi wan nifasi wal jununi war riddati, berikutnya haid bagi perempuan, ketika haidnya datang maka batallah puasanya. Wan nifasi, begitu juga seorang yang melahirkan, ketika keluar darah nifasnya maka batallah puasanya. Wal jununi, kemudian orang yang sadar ketika kemudian pada saat dia berpuasa akalnya hilang atau gila, maka batallah puasanya. Berikutnya wariddatu, yaitu orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'a, sesuatu yang disunnahkan fis shaumi, pada saat berpuasa, thalathatu asya'a, ada 3 perkara. Ini sesuatu yang sangat dianjurkan dalam berpuasa. Ta'jilul fitri, yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Kalau kemudian waktu berbuka puasa sudah tiba, hendaklah bersegera berbuka puasa. Jika
matahari sudah tenggelam dengan sempurna, azan sudah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk berpuasa. Itu suatu yang sangat dianjurkan dalam berpuasa. Wa ta'khirus sahuri, kemudian mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur artinya sahurnya menjelang fajar. Yang terakhir, watarkul hijri minal kalami, menghindarkan diri dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang beberapa hal tentang berpuasa. Kita sudah membahas pengertian syarat, wajib, kemudian rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan yang terakhir tadi sunnah-sunnah dalam berpuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.